Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul kembali bersilaturahim masih di bulan Syawal. Saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ja'alanallahu minal aidin wal faizin wal muttaqin. Semoga ibadah Ramadan yang kita lalui beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu, kita maksimalkan dan berdampak kepada diri dan keluarga kita menjadi pribadi yang muttaqi, insyaallah. Pembahasan kita kali ini seputar tema tarbiyatul aulad fil Islam, pendidikan anak di dalam Islam, dan panitia meminta saya membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak. Tentu sebagian kita berpikir jika ditunjukkan kesalahan memang mungkin lebih banyak menolaknya. Namun kenapa kesalahan-kesalahan ini perlu kita pahami? Sebab inilah juga salah satu ciri orang tua yang mulia di dalam Al-Quran. Kenapa kita harus mengakui atau mencoba merefleksikan pola asuh yang mungkin saja salah? Sebab dengan cara inilah juga Allah Subhanahu wa taala meninggikan seorang nabi, seorang ayah di dalam Al-Qur'an sebagai orang tua yang dipuji sebagai orang tua terbaik. Siapa orang tua tersebut? Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bersama dengan Nuh dan keluarga Ibrahim, keluarga Imran, di dalam surat Ali Imran ayat 33 dipuji sebagai salah satu orang tua terbaik. Ya, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa la Ibrahima wa la Imrana 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Dari ayat ini ternyata Allah memuat 4 tokoh, di mana 4 tokoh ini mewakili karakteristik keluarga modern saat ini. Yaitu pertama Adam, yang kedua Nuh, berikutnya Ibrahim dan keluarganya, setelah Imran dan keluarganya. Yang menarik di sini memang khusus untuk Adam dan Nuh, Allah tidak menggelarinya dengan ala Adam wa ala Nuh. Ya, sebab untuk menjadi keluarga terbaik memang memiliki 3 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim agar mendapatkan gelar keluarga terbaik. Nah, secara singkat, pertama, syarat disebut keluarga terbaik jika punya pasangan yang baik, yaitu, dan ini dipenuhi oleh Adam tapi tidak penuhi oleh Nuh. Ya, Nuh punya seorang istri yang durhaka, ya, tetapi dipuji di sini. Rahasianya nanti mungkin tidak sempat kita bahas, tetapi kita akan fokus kepada Adam. Khusus Ibrahim punya pasangan yang baik. Ibrahim memiliki istri 4. Ya, menurut dalam kitab Al-Qasas Al-Anbiya ditulis oleh Ibnu Katsir, istri beliau 4. Ya, yang pertama bernama yang kita tahu Sarah, ya. Sarah dinikahi di wilayah Syam yang sangat cantik, dan kecantikannya ini begitu luar biasa sampai ketika dibawa ke Mesir menggoda penguasa saat itu untuk melecehkan atau memperkosanya. Sehingga penguasa yang tak bisa menahan nafsu birahinya saat itu hampir saja memperkosanya, sampai akhirnya penguasa ini Allah berikan iqab, hukuman, dengan tubuhnya tiba-tiba kaku, beku, tidak bisa bergerak. Ya, sampai akhirnya dia menyadari ini kesalahan, akhirnya dia meminta supaya Sarah untuk membebaskan, ya, dengan memohonkan kepada Allah. Kemudian dia pun terbebaskan. Tak lama kemudian dia langsung, karena saking cantiknya nggak bisa nahan nafsunya, kemudian diperkosa lagi. Tak lama kemudian beku lagi, kaku lagi. Dia kemudian menyadari kesalahannya, minta maaf, kemudian tolong dibebaskan. Ternyata setelah itu dia nggak bisa nahan nafsu lagi, diperkosa lagi. Barulah ketiga kali dia kaku, baru sadar ini wanita bukan main-main nih. Akhirnya dia minta tolong dan dia berjanji benar-benar
dan dia akan menebus kesalahan tersebut. Salah satunya Sarah diberikan seorang pembantu yang tak lain adalah bekas tawanan dari seorang anak raja, itu Hajar. Maka Hajar dihadiahkan kepada Sarah dan keluarganya, kepada suaminya sebagai pembantu, dan akhirnya Hajar pun dibawa ke Syam, dan ternyata Hajar itu naik kelas dari pembantu menjadi istri. Jadi peluang untuk menjadi pembantu jadi istri juga mungkin saja ya. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu ini gak ada suuzon sama pembantunya ya. Ya, gara-gara itulah akhirnya Sarah cemburu karena yang hamil duluan itu Hajar. Maka diusirlah dia. Awalnya nggak cemburu, tapi akhirnya karena hamil duluan diusirlah dia bersama Ibrahim. Kemudian Ibrahim membawa istrinya ke daerah yang namanya Hijaz atau yang kita kenal sebagai Mekah. Kemudian ditinggalkan karena perintah Allah. Kemudian dia berangkat ke Madian, menikah dengan seorang wanita bernama Hajun binti Konturo. Kemudian dia singgah ke Yaman, menikah dengan seorang wanita bernama Hajun binti Amin. Jadi istrinya 4. Sementara Imran istrinya 1 dan istrinya bernama Hana, ya, Hana binti Fakhud. Jadi punya pasangan yang baik. Berikutnya adalah syarat keluarga terbaik adalah punya anak yang soleh atau soleha. Dan Imran dan Ibrahim punya. Ibrahim 12 anaknya semuanya soleh, laki-laki semua, dan 2 orang diantaranya jadi nabi, yaitu adalah Ismail dan Ishak. Sementara Imran punya anak wanita soleha, yaitu adalah Maryam. Yang ketiga, dan ini syarat berikutnya adalah punya cucu yang baik, minimal sampai cucu. Maka kalau kita ingin jadi keluarga terbaik, belajar dari Ibrahim. Ibrahim punya cucu yang baik, yaitu Yakub. Dari Yakub lahirlah cicit yang baik, yaitu Yusuf. Kemudian dari Imran lahirlah cucu yang baik, yaitu adalah Isa alaihissalam. Dari sini kita belajar bahwa peran pengasuhan itu nggak sampai kepada anak saja, tapi sampai kepada cucu kalau kita ingin disebut sebagai keluarga terbaik. Dan ini tidak dimiliki oleh Adam. Adam ternyata pasangannya baik, tetapi ternyata anaknya salah satunya pembunuh, yaitu adalah pembunuh pertama yang bernama Qabil. Qabil adalah pembunuh pertama di mana dosa seluruh pembunuhan di akhir zaman ditanggung oleh Qabil tanpa mengurangi dosa pembunuh tersebut. Jadi setiap ada kasus pembunuhan, Qabil sebagai pelopor pertama mendapatkan getahnya atau mendapatkan investasi dari dosanya. Inilah buah dari yang disebut sunnatus sayyi'ah. Ya, pelopor pertama kemaksiatan itu selalu mendapatkan investasi dari kemaksiatan orang lain kalau sebagai pelopornya. Maka hati-hati kalau berbuat maksiat, berbuat salah, jangan sekali-sekali pun kita menjadi pelopornya. Ya, bahkan saya selalu beranekdot sama kawan saya, kalau mau nerobos busway jangan yang pertama gitu ya. Nah, yang pertama itu resikonya berat ya. Karena kalau diikuti yang 500 motor, ya tanggung dosanya ya. Ya, jadi kalau mau nerobos busway, yang ngakal-ngakalinnya tunggu ada yang masuk duluan gitu ya. Nah, baru saya ngikut gitu ya gitu. Baik. Adam. Kembali kepada Adam. Adam ternyata dipuji di sini, padahal punya, kalau secara karakteristik keluarga dia gagal. Yaitu anaknya pembunuh, melakukan dosa besar. Ini nggak main-main. Ya, tetapi kenapa Allah tetap puji? Dan ini banyak penjelasannya, tapi jelaskan oleh Ibnu Katsir, salah satunya Adam ini memang Allah sangat menyayangi ya. Karena Adam itu punya jiwa itiraf atau jiwa yang senang suka mengevaluasi diri, mengakui kesalahan. Dan ini dibuktikan bahwa doa yang paling dicatat dalam Al-Qur'an ketika Adam diusir dari surga, dia tidak menyebutkan dalam kalimat dia menyala-nyalakan iblis. Ya, ketika diusir dari surga atas kesalahan dia nggak bilang, ya Allah ini gara-gara iblis, ya Allah saya digoda. Ya iblis saja dikutuk, dilaknat, tidak. Dia mengeluarkan doa yang dicatat dalam surah Al-A'raf ayat 23, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ternyata belajar dari Adam. Sebagai orang tua ada kalanya mungkin anak kita bandelnya minta ampun. Ada kalanya mungkin anak kita di luar dari yang kita harapkan. Tapi kalau kita mau mendapatkan derajat yang sama seperti Adam, maka yang pertama kali kita ucapkan adalah Rabbana zalamna anfusana. Kadang kita sebagai orang tua nggak mau mengevaluasi diri. Kita selalu bilang nih gara-gara sekolahannya nih, gurunya bego semuanya nih. Nih pasti gara-gara PS di depan rumah nih. Ini internet nih, TV nih. Oke, itu memang memiliki kontribusi. Tetapi mungkin kita harus mengangkat kenapa anak kita lebih perhatian kepada PS. Kenapa anak kita lebih senang internetan. Kenapa anak kita lebih dengar kata temannya. Mungkin karena kita tidak mengikat hatinya sedari dini. Dan inilah kenapa
kita perlu mempelajari kesalahan-kesalahan dalam mengurus anak, tetapi yang saya bahas di sini adalah kesalahan-kesalahan umum. Karena kesalahan detailnya mungkin tidak mungkin kita bahas di waktu kesempatan. Kesalahan-kesalahan umum inilah yang menjadi pembeda apa yang disebut dengan Islamic parenting dan Western parenting, atau mungkin di luar Islam tentang pembahasan parenting. Taib. Maka berani mengakui kesalahan. Yang pertama, salah niat. Ini menjadi kesalahan dasar, di mana tanpa sadar orang tua mendidik anaknya menjadi hamba-hambanya dia, menjadi hamba ortu, menjadi hamba ayah dan hamba ibu. Padahal sejatinya tugas pengasuhan sejatinya adalah membawa anak kita kepada penghambaan kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahwa kalian tidak diperintahkan, profesi menjadi orang tua adalah profesi sebagaimana dakwah, mengajak kepada umat, mengajak anak menjadi hamba Allah. Namun terkadang kita lupa, terkadang tanpa sadar dalam metode atau sikap kita tanpa sadar mengajak anak kita menjadi hamba-hamba kita. Itulah kenapa bahkan Nabi SAW sendiri di dalam surat Al-Imran 79 ditegaskan bahwa Nabi, bahkan selevel Nabi pun tidak mungkin mengajak kepada umatnya menjadi hamba-hambanya dia. Maka li basyarin ayyutiyahul kitabal hukma wan nubuwata tsumma yaqula linnas kunu ibadan min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Apa kata Allah? Tidaklah wajar bagi seorang manusia, dalam hal ini disebutkan Nabi yang Allah berikan Alkitab, hikmah, bahkan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, kepada umatnya dengan mengatakan kunu ibadan min dunillah. Jadilah kalian hamba-hambaku, bukan hamba-hamba Allah. Tidak. Ternyata ayat ini menegaskan bahwa Nabi mengatakan yang benar kunu rabbaniyin, dan menjadi pribadi yang rabbani panduannya dari mana? Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Maka salah satu kesalahan mendasar orang tua tanpa sadar adalah pengen anaknya menjadi seperti dia, pengen anaknya menjadi hamba dia. Ya makanya yang paling sering diucapkan adalah qala mama, qala papa. Ya apa kata mama? Apa kata papa? Ini lebih sering dibandingkan kalimat qala Allah, qala Rasul. Lebih sering adalah qala mama, qala papa. Dan ini membuat anak kita mungkin kelihatan tunduk di awal, kelihatan bahwa dia melakukan hal kesolehan di depan kita, tapi banyak sekali anak-anak yang liar pada saat tidak bersama orang tuanya. Sholat saat bersama ayah bundanya, merdeka, tidak sholat lagi saat ngekos. Dan ini kasusnya banyak. Ya, saya banyak tangani. Makanya suatu hari saya pernah misalnya waktu jalan di tahun berapa ya, 2004, saya bawa mobil. Waktu itu Espas merah ya. Punya kawan yang dititipkan ke saya bawa mobil itu persis di perempatan Gunadarma, ada 3 anak keluar dari sekolahnya, ada label sekolah Islam di situ, SMA. Kemudian dia nyetop gitu di lampu merah, om gitu ya. Ikut dong, kemana? Waktu itu belum ada belum ada Margo City, belum ada Detos. Waktu itu yang populer di Depok itu Mall Depok dan Plaza kalau tidak salah. Terus saya tanya mau kemana? Mau ke Mall Depok. Mau ngapain? Mau nonton Eiffel I'm in Love. Waktu itu sebuah film yang lagi digandrungi anak muda. Saya pikir karena searah ya sudah ikut saja. Masuklah 3 anak muslimah ini ABG. Ketika di dalam ya tiba-tiba mereka serentak membuka jilbabnya. Kaget saya, astagfirullahaladzim. Ya kenapa dibuka? Ya gerah om gitu ya. Nggak tahu nih mungkin nyindir, mobil saya nggak ada AC memang lewat itu ya. Saya bilang, tapi kok kalian, saya bilang di rumah dipakai nggak? Ya dipakai. Nggak enak sama Umi dan Abi. Di sekolah ya dipakai. Ya, terus saya bilang, waduh, kalian nggak takut? Ini saya kan orang asing loh. Dia bilang nggak om orang baik, saya percaya. Tahu dari mana? Jenggotnya banyak, tidak jenggotnya. Disitulah saya berpikir, wah kayaknya saya harus mendekati anak itu masih aktif jadi konselor remaja. Saya penasaran. Akhirnya naluri om saya keluar gitu ya. Saya bilang, mau nggak om bayarin? Waktu itu saya bilang, oh malah itu yang diharapkan mereka. Akhirnya saya
ikut bersama mereka untuk menemani nonton. Dari situ saya kenal dengan salah satu anak mereka, itu salah seorang ustadz, anak dari salah seorang ustadz yang saya kenal dan dosen saya waktu di Ma'had. Saya iseng saja, setelah korek-korek akhirnya tahu nama bapaknya. Seminggu kemudian saya hadir main ke rumahnya di Depok. Ya, assalamualaikum. Keluarlah seorang anak dari seorang laki-laki, anak laki-laki. Cari siapa? Cari Abi. Ada Abinya lagi ada liko tadi di dalam rumahnya. Di lantai 2. Tunggu sebentar ya Om, tunggu di depan. Kalau kemudian ada seorang anak perempuan keluar membawa air teh gitu. Dan dia kaget, dia adalah anak wanita yang seminggu lalu nonton sama saya. Loh kok Om ada di sini? Saya bilang, saya iseng, saya bilang mau ngajak nonton kamu lagi gitu. Oh jangan gitu, nanti kalau Abi tahu gimana? Nangislah anak wanita ini. Saya bilang enggak, bercanda doang, ada perlu sama Abi kamu. Dia panik sekali, sepertinya dia merasa yang seminggu yang lalu dijebak. Tapi dari sini saya belajar. Mungkin saya yakin bahwa Ustadz itu mungkin salah, tapi mungkin dalam pendekatannya mungkin lebih banyak jangan bikin malu Abi ya. Jangan bikin, karena kita mungkin kalau ngajarin sholat kan gitu. Ya, kalau kamu nggak sholat nanti Abi yang disiksa di akhirat. Tuh anaknya nggak bilang, terus gua harus bilang wow gitu kan gitu ya. Karena diri kita lupa mengenalkan Allah. Sehingga salah satu kesalahan niat adalah nggak bikin malu kita. Jangan bikin malu ya, ini aktivis dakwah. Jangan bikin malu ya, Abi ini ketua DKM masjid ya. Jangan sampai kamu melakukan hal-hal bikin malu. Jangan sampai ini Ustadz. Kita lupa bahwa mendidik anak bukan karena rasa malu kita. Kesalahan mendidik anak bermulai dari kesalahan dalam niat. Ya, sehingga kita lebih berpikir adalah jangan sampai bikin malu. Bukan. Kesalahan niat inilah yang membuat anak kita tanpa sadar. Kalau ditanya kenapa kamu hafal Quran, buat nyenengin Umi dan Abi. Buat nyenengin bener, tapi bukan. Kalau untuk Allah itu yang pertama. Ya jangan-jangan nanti selepas dari Umi Abi nggak hafal Quran lagi, nggak mau hafal Quran. Dan ini bahaya. Memang sepertinya tipis sekali, tapi berpengaruh dalam pendidikan anak-anak kita. Ya, jadi salah niat. Jangan sampai menjadikan anak hamba orang tua. Ya, menjadi hamba-hamba kita, di mana mereka solehnya di depan kita saja. Di luar kita mereka menjadi pribadi yang jalan, pribadi yang liar. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kesalahan dalam mendidik adalah salah target, yaitu ketika menjadikan dunia prioritas kesuksesan. Dan ini yang sering kita ukur. Makanya sering ada jamaah saya suatu hari cerita dengan bangganya, alhamdulillah Ustadz, anak saya udah jadi orang. Saya bilang, emang dulu monyet? Bukan Ustadz, anak saya sekarang udah berpendidikan, gelar udah doktor. Ya, banyak kan kita merasa itu sukses. Ketika udah punya gelar profesor, doktor, MA, MBA, MCK, katanya itu semua gelarnya banyak. Yang penting kan banyak gelarnya. Anak di usia muda sudah punya mandiri. Ya uang, ya maka saya bilang kita menilai mandiri itu kalau anak sudah bisa membiayai hidup sendiri. Mandiri dalam pandang Islam itu kalau anak sudah bisa bangun sholat subuh sendiri, itu mandiri. Ada anak muda ABG umur 25 tahun sholat subuhnya harus ditelepon dulu sama mama papanya. Udah sholat subuh belum? Itu belum mandiri. Mungkin uangnya 200 juta atau di tabungan banyak. Nih, karena kita salah. Kesalahannya ada kesalahan target. Kesalahan targetnya adalah ketika kita menjadikan dunia itu prioritas. Ya, makanya dalam Al-Qur'an Allah meluruskan ini dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang Allah berikan kepadamu, kejayaan negeri akhirat, tapi jangan lupain bagianmu, urusanmu di dunia. Yang dalam ayat ini mintanya apa? Cari akhirat, jangan lupain dunia. Jangan kebalik. Yang kebalik itu bahasanya mungkin sepertinya mirip. Cari dunia, jangan lupain akhirat. Kesannya mirip pada beda. Kalau yang kedua ini, cari dunia jangan lupain akhirat, umumnya ketika kegiatan dunia dan akhirat berbenturan, biasanya akhirat yang ngalah. Bapak-bapak besok ada pengajian, datang ya. Insya Allah kalau gak bentrok sama jadwal futsal saya ngaji. Ya, kan futsalnya yang prioritas, akhiratnya ngalah. Bu, besok ada pengajian majelis zikir, Ustaz Arifin Ilham datang ya Bu. Insya Allah kagak bentrok sama jadwal shopping saya.
Kebetulan besok tuh ada diskon. Ya, ibu-ibu kan senang item-item, diskon all item kan gitu ya. Senang item-item. Jadi akhirnya selalu ngaji itu belakangan. Makanya saya suatu hari waktu saya masih kuliah di Mahat jadi guru privat, seorang anak di sebuah apartemen, ibu itu nelpon saya, Ustadz, besok ngajinya kalau bisa diundur dulu ya. Kenapa Bu? Soalnya 2 hari lagi anak saya mau UN. Khawatir kalau ngaji UN-nya keganggu. Saya akhirnya bilang, mau nggak mau saya harus bilang sama ibu itu, maaf ibu, abis ini ibu marah, tersinggung, mencat saya silahkan. Tapi ibu suzon sama Allah. Jelas-jelas anak ibu mau UN, yang lulusin Allah, yang membuat sukses Allah. Justru ibu mengatakan bahwa jangan ngaji, nanti keganggu. Kebalikan, kalau saya jadi orang tua dari anak ibu, karena besok mau UN, ngajinya tambah lagi 2 jam. Ya, dekati Allah. Karena nggak bisa kamu berhasil besok kalau Allah kamu tinggalin. Ini orang tua yang targetnya benar. Tetapi orang tua yang menganggap dunia akhiratnya itu, akhirnya ngaji itu sampingan saja. Barulah kita mau ngaji umumnya apa? Nanti kalau udah kena musibah, debt collector nelpon berkali-kali baru ingat Allah. Makanya kenapa orang susah terus? Karena dia ingat Allah di saat situasi sulit aja. Makanya Allah karena begitu sayang dengan dia, oh dia hambaku, ternyata hanya mengingatku di saat susah. Aku berikan kesusahan agar dia mengingat aku. Maka perhatikan orang yang susah terus, itu karena dia Allah senang menyusahkan ya. Karena saat dia susah dia ingat Allah. Ini paradigma yang harus kita luruskan. Ya akhirnya tadi, kita baru mengingat Allah di saat situasi yang susah. Makanya kenapa katanya orang Indonesia itu zikir terbaiknya bukan pas di masjid. Zikir terbaiknya itu pas naik pesawat, pas turbulensi. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah di rumah ini. Gitu. Coba naik metro mini kecepatan 100 km per jam, pasti kita ingat Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, masih jomblo, ya Allah belum nikah nih, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Tuh kita ingat Allah, nyebut Allah berkali-kali justru pas naik metro mini. Lagi ngebut. Tapi banyak orang masuk masjid, khotib baru naik mimbar, bahkan ya khotib lebih hebat daripada Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu harus menatap orang dulu, orang baru tersihir, orang baru tidur. Nih khotib baru melangkah doang gitu. Makanya kenapa anak saya pernah nyeletuk itu, Bi, ya, bilang yang dapat pahala sebenarnya bukan ustadz ya, itu supir metro mini ingetin kita sama Allah terus gitu. Kenapa? Karena tadi ya ini sindiran sebenarnya. Maka janganlah menjadi orang tua yang tertipu. Dan saya ingin bilang jangan sampai kita akhirnya mengukur itu ya. Jadi saya ingat ketika almarhum bapak saya itu pernah pesan sebelum meninggal gitu. Dia ngomong sama ibu saya gitu. Dan ibu saya baru nyampein sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu gitu. Jadi ibu saya itu ngingetin ini maksudnya supaya jangan sampai saya keluar dari amanah ayahnya. Ya dari saya sebelum meninggal bilang gini, kalau kamu didik anakmu jadi orang soleh bukan orang kaya. Itu diulangi sekali lagi. Didik anakmu jadi orang soleh bukan orang kaya. Ya mungkin sebagian kita nggak setuju dengan pendapat ini, tapi ayah saya meluruskan dengan bilang begini, sebab seandainya Allah takdirkan anakmu miskin, insya Allah dengan kesolehannya dia tidak akan membiarkan kamu sengsara di saat kamu tua. Tapi kalau kamu didik anakmu hanya jadi orang kaya tanpa kesolehan, kamu lihat betapa banyak orang tua yang anaknya kaya-kaya disia-siakan di masa tuanya. Berakhir di mana? Di panti jompo. Sebab kita merasa bahwa bahagia itu kalau anak kita sudah kaya, kita sendiri nggak dapetin itu. Dan itu yang saya rasakan. Ketika ibu saya bilang begitu, saya mikir, ya Allah ternyata ibu saya nggak pengen anak saya, ibu saya nggak membutuhkan saya beliin mobil dan semua, nggak butuh itu. Ibu saya yang meminta ketika saya rajin berdoa, saya melakukan kebaikan untuknya, insya Allah. Makanya saya punya kawan ya, seorang buruh ya, tukang kuli bangunan. Gajinya sehari cuma 100.000. Ya itu kalau kerja. Ya kalau nggak dapat proyek ya dia nganggur. Ya dia kalau jadi kuli 100.000. Ya punya anak 3, SD dan ada yang PAUD. Ya terus ibunya umur 70 tahun tinggal sama dia karena ibunya janda, udah sepuh dan juga penyakit asma. Istrinya tukang cuci.
Ya, totalnya kalau dia rutin tiap hari kerja tanpa libur aja 3 juta per bulan, tambah istrinya 3.400.000 di Jakarta. Itu juga kalau dia ada proyek. Kalau nggak ada proyek dia nganggur. Ya, suatu hari ibunya itu entah kenapa berinisiatif karena ngelihat anaknya ini kerja keras terus uangnya kepake buat obat. Akhirnya ibunya ini inisiatif dagang gorengan, ingin meringankan beban anaknya. Jadi menjelang Ramadan dia habis asar dagang gorengan dibawa keliling. Anaknya begitu pulang ngelihat ibunya nggak ada, nanya, "Mak kemana ya?" "Mak, kamu tadi keliling tuh dagang gorengan." Tuh anak langsung istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Begitu emaknya pulang tuh langsung dia sujud di depan kaki ibunya. "Mak, kenapa harus dagang? Mak jangan dagang." Gitu. Terus dia dengan ini dia bilang, "Enggak Mak, nggak mau repotin kamu nak. Kamu kasihan udah kerja capek buat obat mak doang, kasihan anak kamu." "Demi Allah enggak. Demi Allah saya miskin tapi saya masih bisa kebahagiaan mak. Insya Allah mak mau apa? Jangan nanti justru di akhirat saya repot." "Kamu tega ya," kata Allah kepada saya, "nanti ibumu yang melahirkan kamu, membesarkan kamu di masa tuanya masih capek juga." Tuh anak sampai nangis, cium tangan ibunya, "Please jangan dagang lagi." "Ya mak mau apa?" Gitu. Jadi dicium tangan ibunya. Kemudian ibunya dibawa masuk. Habis itu dia nelpon saya. Entah kenapa tiba-tiba terbesit, "Ustadz, ada nggak travel murah? Saya pengen banget berangkatin umroh mak saya. Ada nggak? Mungkin kalau haji saya nggak sanggup, lagi waiting listnya lama. Tapi saya pengen banget mak saya itu berangkat umroh." Akhirnya saya waktu itu cari, saya lupa nama travelnya apa, waktu itu $1.150 dapat, ada. Murah kan, murah sekali. Kemudian saya kasih tahu ke dia. Akhirnya dia sanggupin. Entah gimana caranya, dia nyicil 2 minggu sebelum berangkat, itu ibunya dikasih. Ibunya itu nangis, dipeluk anaknya. "Kamu gak usah gini banget nak. Udah susah mau berangkatin umroh, mak juga ngapain?" "Enggak mak, yang penting mak berangkat ngeliat Ka'bah. Minta biar nanti aku didoakan di depan sana ya." Tuh bayangin, saya ingin bilang miskin loh, miskin. Saya berkali-kali katakan miskin, tapi dengan kesolehan dibahagiakan itu ibunya. Kebalikannya ada juga banyak. Ada, saya punya jamaah umur 65 tahun baru dapat hidayah di usia tuanya, dia berbusana muslimah, kemudian dia mau naik haji. Kebetulan yang waiting list dia malas, ONH Plus juga masih lama 3 tahunan. Ada channel lewat Kementerian Agama. Ya bayarnya 150 juta. Ya ibu ini janda. Kemudian dia nanya beberapa ustadz, kesimpulannya dibolehkan. Akhirnya dia cerita sama saya itu. Dia telepon anaknya karena uangnya kurang. Anaknya manajer sebuah rumah sakit. "Nah, mama mau berangkat haji tahun ini, katanya ada nih kursi kosong. Nah, boleh nggak nambahin 40 juta doang?" Apa kata anaknya? "Ntar aja mah, tunggu kurs dolar turun." Besok lagi ibunya nelpon lagi, "Nak, please tambahin dikit ya, mama cuma 30, kalau kamu 40, 30 juga nggak apa-apa deh." Apa kata anaknya? "Mama ini nggak tahu diri ya, pensiun papa dimakan sendiri. Aku tuh dari dulu nggak pernah dapet, buat mama doang tuh, semuanya. Ya, papa meninggal udah lama, papa coba hitung berapa mama dapetin, masih minta sama anak juga." Innalillahi, innalillahi. Saya ingin bilang, ibu ini sampai ketika curhat sama saya itu dia pengen melaknat anaknya, cuma saya cegah. Dibilang, akhirnya dia mengevaluasi, "Ya Ustaz, jujur karena salah dulu. Saya merasa patokan saya adalah sukses itu kalau kaya, berpendidikan." Makanya kalau kita boleh dipaksa memilih, pilihlah anak kita. Kadang kalau memilih mah sulit. Karena beberapa kali ibu saya tanya, mau jadi punya anaknya soleh atau kaya? Soleh dan kaya Ustadz kan gitu. Kan nggak mau rugi gitu, nggak mau rugi. Soleh sekaligus kaya gitu, sama. Ahwat-ahwat di sini kok dipilih kan gitu. Pilih yang ikhwan yang soleh atau yang kaya? Ya soleh dan kaya emang nggak ada kan gitu ya. Emang kita nggak mau rugi banget. Saya bilang kalau dibenturin, percayalah kesolehan itu membahagiakan. Ya, ini salah target. Oke. Berikutnya, kesalahan berikutnya, fokusnya kita kepada hasil bukan proses. Ya, akhirnya kita mengabaikan proses, bahwa sejatinya pengasuhan itu adalah yang dihisap proses. Maka kalau tadi dibahas Nuh, kenapa Nuh disebut nabi yang mulia?
Karena Nuh itu tak berhenti dakwahnya. Inni dautu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Aku tuh berdakwah siang dan malam. Itu umat bukan bertambah dekat, anak istriku bukan bertambah dekat, melainkan kabur, menjauh dariku. Apakah Nuh dianggap gagal? Tidak. Bayangkan, ya, dari 960 tahun berdakwah, umatnya cuma 40 orang menurut riwayat Tabrani. 40 orang. Kalau logika matematikanya, setiap 23 tahun sekali orang baru daftar jadi anggota. Satu orang. Coba MTT Telkomsel gitu, 23 tahun satu orang daftar jadi pengurus. 23 tahun lagi baru meninggal pengurus pertama kan gitu ya. Ini bayangkan seperti itu. Ya, damai sedikit, apakah Nuh dianggap gagal? Tidak, ternyata Allah menilainya bukan hasilnya, tapi prosesnya. Maka jumlah jamaah bukan ukuran kesuksesan dakwah, termasuk para nabi. Kalau jumlah jamaah ukuran kesuksesan, maka maaf ya, Ustadz Yusuf Mansur lebih layak masuk surga daripada Nabi Nuh. Karena jamaah dia jutaan orang, follower dia lihat di Twitter. Ya, Nabi Nuh cuma 40. Ya, Ustadz Bakhtiar Nasir lebih dulu masuk surga. Ntar Nuh kamu belakangan cuma 40. Jamaah saya aja lebih dari 40. Mau saya bilang saya lebih baik? Enggak. Waliyazubillah, enggak. Jauh sekali. Sebab apa? Sebab Nabi Nuh prosesnya benar, prosesnya sesuai. Maka rumus pertama mengasuh anak jangan mikirin hasil proses. Ustadz berkali-kali saya ngurus anak kok susah banget. Saya bilang Allah belum beri hidayah, itu milik Allah. Jangan putus asa. Yang penting tuh prosesnya. Ketika di akhirat kita anak kita bandel ternyata sebagaimana Nuh anaknya, insya Allah kita bebas hisab karena Allah tahu kita melakukan apa. Sebagian kita yang penting kan hasil. Karena hasil kita nggak peduli. Alhamdulillah Ustadz anak saya hafal Quran. Gimana caranya saya gambarin terus setiap hari. Pak. Betul. Yang penting kan hafal Quran. Yang penting hafal Quran kan gitu. Saya bilang enggak. Karena yang penting hafal Quran hasil. Kalau tidak, ingat dakwah dalam Islam itu mengurus anak tidak seperti MLM. Kalau MLM itu baru dapat poin kalau udah ada hasilnya. Kalau kita mengurus anak tidak. Makanya jangan khawatir, Ustaz ngurus anak susah banget. Saya bilang emang ngurus anak itu susah karena hadiahnya surga. Kalau ngurus anak muda hadiahnya voucher pulsa. Makanya nikmati susah ini karena surga. Jadi nggak usah khawatir. Ya fokus aja. Kalau hasil itu jadi patokan, maka ayahnya Nabi Ibrahim lebih layak masuk surga. Ya anak gua tuh Nabi itu, kata Azhar. Orang ini pembuat patung. Ayah anak gua tuh yang Nabi itu, Ibrahim. Dari mana dia dapat hidayahnya? Emang dari bapaknya harus? Enggak. Bapaknya justru menentang dakwahnya. Maka jangan GR. Kalau anak terperbaiki, nggak ada satupun sentuhan kita. Anak hafal Quran. Kita sendiri di rumah nyerahin aja ke orang. Itu. Maka anak sering dititipkan ke orang. Kita nggak pernah mengevaluasinya. Ya. Jangan sampai seperti itu. Maka disinilah wakuli malu faisarallahu amalukum rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah bekerja saja kamu. Bekerja proses. Allah Rasul mukmin menilai kita. Yang penting kita evaluasi prosesnya udah bener nggak nih. Jangan sekali-sekali hanya mikirin hasil. Maka patokannya jangan lihat kok anak saya bandel banget, kok anak sebelah kok baik banget. Belum tentu. Umar menjadi khalifah itu kebandelannya dari dulu kecil sampai gede baru dapat hidayah langsung jadi orang yang luar biasa. Muhammad Al-Fatih bandelnya minta ampun sampai bapaknya itu udah nyerahin ke Syekh Ahmad Qurani nih, kasih tongkat pukulin aja karena prosesnya belum selesai. Termasuk jangan GR kok anak kita usia kalem gitu, belum tentu hidayah itu belum bisa jadi berubah. Maka berdoalah terus. Ya, ingat proses kita. Proses insya Allah kalau prosesnya benar, hasilnya juga benar. Taib. Waktu yang terbatas. Berikutnya adalah sering kita menghukum dibandingkan mengapresiasi. Ini juga salah satu kesalahan. Lebih awal menghukum dibandingkan mengapresiasi. Padahal tugas Nabi, wa ma arsalnaka illa mubasyira wa nadhira. Tidaklah kamu diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira lebih dulu. Maka contohlah Rasulullah SAW itu yang lebih dulu dikenal sebagai kebaikannya. Makanya kelembutannya itu sangat populer. Sehingga sahabat itu kalau dimarahi Rasul itu terngiang kelembutannya. Nggak mutung.
Karena track record Rasul itu marah sekali-sekali. Bahkan kalau kita baca kitab sirah, termasuk ditulis oleh Munir Al-Ghotban, Rasul itu ngasih ikop ke sahabat seumur umur cuma 2 kali. Bayangin, seumur umur ngasih ikop ke sahabat cuma 2 kali. Ikop pertama diberikan kepada sahabat yang melakukan fitnah terhadap perselingkuhan istrinya Aisyah radhiyallahu anha dengan sahabat Sofwan, yang menyebarkannya di ikop. Yang kedua, ikop bagi orang yang tidak berangkat ke perang Tabuk, yang dipimpin oleh Ka'ab bin Malik dan beberapa sahabat yang lain. 2 kali. Kalau kita ikop tuh lebih banyak. Ini orang tua ikobiah nih. Apa-apa ikop, apa-apa ikop. Apa-apa marah gitu. Maka Rasulullah SAW ketika dia menasihati sahabat, itu nggak pernah neraka dulu ini sebutin. Surga lebih banyak. Sahabat leyeh-leyeh ketika berangkat mau jihad. Maka Rasul baru mengatakan, malas-malasan neraka kamu. Ayo, datang malaikat Malik, mutilasi 5 bagian. Mau, bakar. Nggak begitu. Rasul mengatakan apa? Sari'u ila jannatin arduwas samawati wal ard. Ayo bersegera kamu menuju surga yang seluas langit dan bumi. Jadi kasih tahu surganya. Ayo, kalau kamu malas-malasan nggak dapat surga. Kurang lebih pesannya begitu. Ayo menuju surga seluas langit dan bumi. Itu sahabat ketika mau makan kurma bertanya, emang surga seluas langit dan bumi Rasul? Naam. Kemudian dibuang tuh kurma, dia berangkat lagi. Ditanya sahabat yang lain, kenapa kamu buang tuh kurma nggak jadi makan? Terlalu lama saya masuk surga gara-gara kurma tadi. Terlalu lama. Makanya orang termotivasi. Ada yang marah pun Rasul nggak mengatakan ikdob walakan nar, tidak. Apa kata Rasul? La tagdob walakal jannah. Jangan marah ya, untukmu surga. Jadi mengabarkan kabar gembira itu lebih, bukan berarti anak nggak boleh dapat peringatan, tapi jadilah orang tua yang kabar gembira lebih sering, kebaikannya lebih sering. Begitu marah anak tidak langsung ngedumel, tidak mutung. Emang bapak jahat nggak pernah baik-baiknya sama aku. Kenapa? Karena kita kebaikannya sekali doang. Ya pulang kantor beliin iPhone 6, marah-marahnya lebih banyak daripada itu. Iya sekali doang tapi enggak. Makanya kenapa Usama bin Zaid, suatu saat Usama bin Zaid itu pernah dimarahi oleh Rasul. Ya gara-gara salah ijtihad. Salah ijtihadnya itu ketika dia membunuh orang bersyahadat. Jadi di medan perang itu ada musuh dalam keadaan terdesak. Kemudian pada saat keadaan terdesak itu musuh ini mau dibunuh malah ngucapin syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian malah ditusuk. Maka Rasul marah, kenapa kamu bunuh orang bersyahadat? Dengan ngeyelnya dia bilang, itu orang ngeles aja Rasul, ngeles aja. Sengaja mengucap syahadat biar nggak dibunuh, maka saya kesel saya bunuh aja. Apa kata Rasul? Kamu bisa nggak belah hatinya? Sambil marah matanya disebutkan merah, ekspresinya desibel suara naik, kamu bisa nggak belah hatinya untuk membuktikan bahwa dia benar-benar munafik? Apa reaksinya Usama saat dimarahi? Apakah dia mutung? Rasul sotoy banget, gue tahu di lapangan. Dasar orang tua atau diri. Ini kan sering terjadi sama kita. Anak begitu dimarahi langsung bilang, ini mama sotoy banget sih, nggak tahu banget. Papa nih nggak tahu deh. Mutung, banting pintu, kan banyak anak gitu. Apa reaksi Usama? Enggak. Bahkan Usama menyampaikan sebuah hadis mengingat memorinya pada saat di masa kecil ketika dia bersama Husain dipangku di paha kanan dan paha kiri. Kemudian Rasul mendoakan dia, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, sayangilah 2 bocah ini, sesungguhnya aku menyayangi 2 bocah ini. Siapa bocah yang dimaksud? Yaitu Husain, yang kedua adalah Usama. Jadi bayangin Usama ketika dimarahin masih ingat. Maka orang tua yang lebih dikenal kegalakannya, marahannya itu tidak nyunah. Galak boleh, tapi kelembutan itu yang utama. Sehingga kita galak sekali-sekali, tetapi kebaikan itu lebih sering. Oke, lanjut. Berikutnya, kesalahan berikutnya menyamakan metode pendidikan laki-laki dan perempuan. Laisa dzakaru kal untha, laki-laki nggak sama dengan perempuan. Jika kita menyamakan metode laki-laki dan perempuan, kalau nggak salah satunya rusak, dua-duanya rusak. Makanya pendidikan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, bagaimana detailnya itu mungkin silakan di YouTube ada ceramah saya tentang mendidik anak wanita dan mendidik anak laki-laki. Yang jelas targetnya saja berbeda. Targetnya berbeda. Salah satu target mendidik anak laki-laki adalah menjaga fitrahnya sebagai qawam. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Qawam itu software yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Yaitu setiap laki-laki itu punya jiwa qawam. Mana qawam itu jelaskan oleh Abu Bakar Ar-Razi, mananya adalah bisa menjadi leader, bukan follower, mengambil keputusan, melindungi, mengayomi.
Makanya kenapa mendidik anak laki-laki salah satunya memberikan challenge. Itulah kenapa baginda Rasulullah menjadi seorang qawam yang luar biasa menjadi nabi, sebab dididik ala laki-laki. Ya, di umur 8 tahun sudah diajak traveling, rihlah. Salah satu pendidikan bagi kaum laki-laki adalah diajak sering traveling. Ya, merumahkan laki-laki dari kecil karena sterilisasi itu menzolimi laki-laki dan fitrahnya rusak. Sehingga dari kecil rumah sekolahannya nggak jauh dari depan rumahnya. TK di depan rumahnya, SD sebelah dikit geser, SMP di belakangnya, ya SMA geser ke kampus gitu. Bayangin, dari dulu begitu saja. Akhirnya begitu dia lulus kuliah, dia tinggalnya rumahnya misalnya di mana, di Blok M, sekalinya ke Bekasi dia langsung keder, nih Jakarta bukan Indonesia, bukan nih. Langsung mabok, dia bilang nih Indonesia bukan sini. Gitu ya, langsung berpikir, udah bingung, keder. Kenapa begitu? Karena nggak distimulan. Rasulullah umur 8 tahun sudah traveling. Dan kenapa suku Quraisy, nih saya sebutkan salah satu rahasia kenapa Islam itu turun di Quraisy. Jadi kan ada banyak bertanya, kenapa sih Islam turun di bangsa Quraisy, bangsa Arab? Salah satu jawabannya dalam surat Al-Quraisy. Suku Quraisy punya kebiasaan rihlah. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i wassaif. Jadi kebiasaan laki-laki Quraisy itu rihlah di musim dingin, musim panas. Kenapa? Sebab dan kebiasaan rihlah itulah makanya dakwah Islam berkembang cepat. Hanya 23 tahun Islam berkembang di 2/3 dunia. Bayangkan kalau Islam turun di sebuah suku ya, yang laki-lakinya betah di rumah nunggu jatah kontrakan, ya, bisnis online, Tupperware, Oriflame, udah gitu aja di rumah aja. Maaf, maka Islam bisa jadi berkembang hanya ke tetangga sebelah 23 tahun. Saya ingin bilang, maka pendidikan laki-laki dan perempuan beda. Sementara pendidikan perempuan justru membuat perempuan betah di rumah. Itulah alasannya kenapa Maryam begitu dia pengen cari makan, ternyata Allah langsung hidangkan di dalam mihrabnya. Di dalam surat Maryam, saya lupa ayat 40 kalau tidak salah. Ternyata ditanya oleh Zakaria, dari mana? Ini dari Tuhanku, hadza min fadli rabbi. Dan itulah disebutkan oleh para ulama salah satu alasannya biar Maryam tidak sering keluar rumah. Itulah kenapa disebut esensinya rumah tangga, agar ibu sering di rumah. Ya, kalau sering di kantor namanya kantor tangga ya. Apalagi kalau di mall tangga ya namanya. Maka inilah salah satu pendidikan di dalam Islam anak laki dan perempuan. Detailnya mungkin tidak bisa bahas dalam kajian kali ini, tetapi salah satu kesalahannya adalah menyamakan laki-laki sekian sama sekian, beda. Pendidikan keadilan dalam Islam bukan sama rata, tapi adil. Yaitulah salah satu yang diajarkan oleh Islam. Beda stimulan, beda karena satu laki-laki. Contohnya kalau ngomong sama laki-laki itu jangan mamah rasa atau papa rasa, tapi papa fikir, mama fikir. Karena laki-laki dominan akalnya, sementara kalau perempuan itu dominan perasaannya, maka biasakan abi rasa, bunda rasa, karena dia ingin disentuh perasaannya. Itu salah satu teknik bagaimana membedakan pendidikan laki-laki dan perempuan. Mohon maaf jika ada yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.